Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita bersama, channel Bembengers Area. Ya, jadi hari ini kita akan review pertandingan Chelsea yang bertandang ke West Brom Albion. Aduh, ya nggak habis pikir ya melihat pertandingannya tadi malam. Cukup seru sih di babak kedua. Cuman di babak pertama ya aku benar-benar shock banget. Chelsea kebobolan 3 gol hanya waktu 27 menit. Itu sangat disayangkan sekali. Namun secara statistik Chelsea sangat-sangat mendominasi, baik dari sisi penyerangan, baik dari sisi defense, disiplinnya. Namun ya terkadang hal-hal error yang terjadi itu bisa menghukum sebuah tim di suatu pertandingan, seperti yang terjadi tadi malam. Kesalahan sedikit saja ketika Alonso membuat back pass dengan kepalanya dan diambil oleh si Robinson ya. Dengan cepat dia berlari dan mencetak gol. Kemudian juga kesalahan dari Thiago Silva ketika menerima umpan dari Kovacic. Kontrol bola yang kurang maksimal ya, kurang sempurna lah bisa dibilang, sehingga bisa direbut oleh pemain lawan. Dan gol ketiga itu ya kelengahan back sih di pertahanan ketika tendangan bebas, bola mati. Ya secara umum memang gol-gol yang dilesakan oleh West Brom Albion itu kebanyakan gol apa ya, giveaway bisa dibilang. Gol-gol yang nggak disengaja, gol-gol yang dikasih. Kalau Chelsea kan golnya memang benar-benar terjadi dari open play. Kita lihat Mason Mount setelah menerima umpan dari Azpilicueta dengan tendangan luar kotak penalti yang sangat deras menghujam gawang West Brom. Kemudian golnya yang kedua itu golnya siapa? Kita cek dulu. Gol kedua itu golnya Hudson Odoi ya. Ya Odoi pun terlambat dimasukkan gitu. Seharusnya dia menjadi line up aja. Menggantikan siapa? Kovacic mungkin, atau ya Kovacic lah. Kante aja di tengah sebenarnya sudah bisa, karena kan bakal dibantu oleh Mason dan Kai Havertz di lini tengah. Kita terlalu berhati-hati dalam bermain, sehingga ya seperti itu. Ingin menguasai lapangan tengah, cuman Kovacic di situ. Kovacic kan tipe permainannya bertahan, sehingga ya nggak hidup lini tengahnya pas di babak pertama. Bolanya asik di sepertiga lapangan aja, nggak mau masuk ke dalam, nggak mau menusuk ke dalam gawang West Brom. Ya memang ketidakhadiran polisi, ketidakhadiran Ziyech itu sangat-sangat berdampak ya. Ya jadi mungkin ini salah satu alasan yang sangat kuat ya untuk Lampard akan menyingkirkan si Alonso ini ya. Karena gimana bisa dibilang mainnya, ketika diserang balik dia lama turunnya, melakukan sering juga melakukan error yang berbuah gol. Untung saja di babak kedua Chelsea cepat panasnya dan bisa menyamakan. Ya syukur juga lah bisa imbang, karena 3-0 itu bukan skor yang sedikit. Kalau mental Chelsea down, bakal nggak terkejar lagi tuh 3-0. Oke, jadi untuk reviewnya sendiri itu tadi, secara statistik memang Chelsea menguasai pertandingan ya. Kita lihat
serangannya itu sangat banyak sekali yang dilakukan. Mereka melakukan shoot itu sebanyak 22 kali ya. Nah, itu sangat banyak sekali shoot seperti itu. Namun yang mencapai target 10. Lumayan sih, separuhnya sendiri. Penguasaan bolanya juga lumayan. Penguasaan bola Chelsea itu 75,9%. Nah, bisa dibayangkan. Sedangkan lawan hanya 24%. Secara pertandingan Chelsea di atas, sudah di atas kertas. Cuman ya faktor-faktor tadi itulah yang bisa membuat Chelsea kebobolan 3 gol. Kemudian juga kiper ya, lagi-lagi kiper. Sebenarnya Kepa bagus, cuman sering melakukan error. Caballero juga bagus kadang-kadang, cuman ya itu kadang refleksnya kurang, antisipasinya kurang. Ya 11-12 lah sama Kepa. Ya mudah-mudahan Mendy segera bisa bermain ya. Kita menantikan kehadiran Mendy, kehadiran Ziyech, kehadiran Pulisic, supaya permainan Chelsea itu lebih main lagi, lebih kreatif lagi, lebih enak ditonton ya. Sebenarnya sekarang udah enak ditonton, cuman karena memang lagi nggak beruntung aja mungkin ya, kurang ininya apa namanya, ya itulah. Apa sih Bang? Jadi kita lihat sebenarnya lini depannya itu sangat gemilang ya. Kayak Harvard itu sering sekali melakukan one-two dengan Abraham. Kemudian Mason Mount juga sudah mulai bagus link up-nya dengan kayak Havertz. Werner juga sering melakukan tusukan-tusukan yang merepotkan back-back lawan. Hanya saja penyelesaian akhir yang kurang ya. Kita lihat menit keberapa itu Werner menerima umpan yang mengenai mister gawang itu sekali. Kemudian Werner juga menendang dan nggak pas ya, nggak kena gawang ya, keluar. Kemudian juga Tami juga mendapatkan peluang yang harusnya itu gol, cuman melambung tinggi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi ya, seperti itulah. Jadi mungkin untuk pertandingan selanjutnya mudah-mudahan Mendy sudah bisa main dan Pulisic sudah sembuh dimainkan, supaya ya permainannya itu lebih hidup tuh, penyelesaian akhirnya ada gitu. Pulisic kan kita tahu membawa bola dari sisi kiri, kemudian masuk ke dalam kotak penalti dan mengesut. Nah, itulah cut inside namanya, seperti Robben. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang masih kurang karena hanya dilakukan oleh Mason Mount aja. Werner sekali-sekali, cuman dia kan lebih khusus ke penyerang dia. Ya cukuplah 3-3. Mudah-mudahan Chelsea bisalah bersaing di papan atas. Saat ini klasmennya di peringkat 9. Ini tim-tim besar belum main ini. Kalau mereka main menang bakal perlahan turun juga ke 10, 11 atau 12. Dan Chelsea ya hati-hatilah untuk Lampard ya, karena kita udah jor-joran menghabiskan banyak dana untuk belanja pemain. Kalau Chelsea nggak bisa mendapatkan gelar musim ini, hati-hati untuk Lampard, bakal dipecat oleh Abramovich. Abramovich tahu lah gimana. Pemilik klub yang sangat royal ya, ketika apa yang sudah dikasihnya tidak dia dapatkan, ketika dia telah mengeluarkan banyak uang dan hasilnya tidak memuaskan, siap-siap angkat koper. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan Chelsea bisa menang minggu depan lawan Tottenham Hotspur kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan Chilwell udah main. Thiago Silva ya karena memang dia masih pertama ya kemarin.
Jadi masih gimana ya? Ya itulah, nggak usah dibilang. Sekian aja. Salam The Blues. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.